sukses dunia akhirat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Fikir, bismillah, Allahu Akbar. Luar biasa. Masih ingat ternyata Mas Faris ya, Yal Alfida. Masih sih. Baik, sahabat Alfida TV yang dirahmati Allah SWT, kembali dengan saya Kang Hadi dalam acara Ngobrol bareng alumni Alfida. Allahu Akbar. Nah, kali ini di episode yang kedua kita akan mengobrol dengan salah satu alumni SMA IT Alfida yang dia sekarang sedang berkuliah di luar negeri, yaitu tepatnya di Jordan. Ya Mas ya? Ya benar. Baik, langsung saja mari kita ngobrol dengan Mas Alfarizi. Assalamualaikum Mas Alfarizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Mas? Ya. Sehat di sana? Alhamdulillah sehat, baik Ya. aja. Walaupun lumayan perpindahan musim, banyak yang down, tapi alhamdulillah masih sehat. Musim apa di sana sekarang? Musim dingin. Oh, ke musim dingin. Baru masuk musim dingin. Iya. Sama Ya. di sini mulai musim penghujan nih, udah mulai hujan. Ya. Alhamdulillah, yang penting kita tetap sehat ya Mas ya. Ya, tetap semangat untuk terus belajar di sana. Masya Allah. Baik, Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin perkenalan dulu ya dari Mas, perkenalan singkat ya, nama, mungkin kemudian juga tempat tinggal kalau di Indonesia di mana. Kemudian di sana kuliah udah semester berapa seperti itu dan tinggalnya di mana di sana. Silakan Mas Alfarizi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Alfarizi, alumni SMA Alfida angkatan keempat. Ya, saya asal Bekasi, tepatnya di Tambun. Ya, itu juga ada Alfida. Saya sekarang kuliah di University of Jordan. Singkat cerita, saya dulu SD di SD Tiana 2 di Lambang Sari dekat Grand Wisata. Terus ada juga setelah itu MTSN 2 Kota Bekasi, itu di Mustika Jaya di dekat SMA 9 Kota Bekasi. Ya. Terus juga saya lanjut ke SMA IT Alfida, ya SMA tercinta. Alhamdulillah saya udah selesai. Terus sekarang, Masya Allah ya, sekarang Insya Allah anak pribadi sekarang posisi lagi di Jordan, lanjutkan kuliah di University of Jordan, jurusan Fikih wa Usul. Baik, kalau untuk di Jordannya sendiri, anak itu di Amman, itu tepatnya di ibu kota. Jadi University of Jordan dekat dari kampus, rumah anak dekat dari kampus, bisa jalan kaki. Jadi kalau mau ke kampus jalan kaki, nggak naik angkutan umum. Masya Allah, dekat ya dari kampus. Juga dekat. Kalau untuk rumah alhamdulillah bareng-bareng teman, dan penghuninya orang Indonesia semua sih. Oh iya. Belum ini, nggak bareng orang Arab. Ya. Baik, terima kasih Mas. Mas Faris ya, mungkin saya panggil Mas Faris. Ya, kalau boleh tahu nih, motivasi Mas, kenapa kok pingin kuliah di luar negeri sih? Kenapa tuh? Biar teman-teman sahabat bisa belajar nih dari motivasi ini. Oke, itu berawal dari awalnya dari mimpi. Ketika lulus SMA itu Ana memang awalnya sih bukan keluar negeri gitu, maksudnya tuh kampus ini masih pengennya di Indonesia gitu. Pada saat itu Ana nggak diterima, bukan nggak daftar ya. Maksudnya nggak ada kampus yang bisa Ana tembus di Indonesia. Ana pokoknya ketika itu berawal memang belum masuk kampus, waktu itu nganggur setengah tahun kurang lebih. Nah ketika itu Ana
udah di ujung di pertengahan tahun itu Anda mau ke Mesir gitu. Kesimpulannya dulu Anda tuh awalnya pengen ke Mesir, bukan mau ke Jordan. Awalnya juga dari minat kesukaan, minat kecenderungannya tuh ingin belajar bahasa Arab, pengen bisa. Terus Anda akhirnya mau ke Mesir. Solusinya Anda mau itu nyari pesantren, nyari yang terus juga memang ada mediator gitu, bimbingan. Anda itu daftar pesantren yang di situ khusus untuk bimbel persiapan soal-soal ke Mesir. Awalnya dari pengen kuliah ke Mesir. Singkat cerita, Anda setengah tahun di rumah ya, setengah tahun terus di pesantren yang sampai kelar, terus kesimpulannya Anda nggak dapat, nggak terima di Mesir. Ujiannya kan ada 2 ketika ke Mesir itu. Anda aja tes awal, di tes pertama itu nggak diterima. Ya udah, terus memang awal dari pengen ke Mesir itu ketika itu di situ bertemu sama teman-teman, terus dinasehati juga sama ustadz, terus juga nyari alternatif, nggak harus ke Mesir, cari negara yang ada di Timur Tengah untuk bisa melanjutkan studi kuliah di Timur Tengah. Ya udah, di situ ada Sudan, ada Jordan. Ana waktu itu kenapa pilih ke Jordan? Melihat situasi waktu itu di Sudan juga kondisinya kurang, walaupun ada kakak kelas ya di sana ada Pak Nain. Nah, di sana itu lagi kondisinya ekonominya kurang bagus gitu. Terus memang ke Jordan itu awalnya memang dinasihati juga sama Ustadz di pesantren waktu itu. Di Jordan itu begini cara masuknya, syarat-syaratnya itu kelihatannya lebih mudah, Ana nganggapnya mudah lah ya, walaupun ke Sudan bisa sebenarnya kan juga ada kakak kelas di sana, tapi Ana lebih cenderung lebih merasa munasib, cocok. Iya, ngejemputnya gampang gitu kalau ke Jordan gitu, ngejarnya gampang, ya udah cari yang gampang aja ke Jordan akhirnya. Walaupun itu juga ada beberapa masalah sedikit, tapi ujungnya alhamdulillah kesapaian ke sini gitu. Insyaallah, alhamdulillah ya. Motivasinya sih itu Pak, dari kemasnya ya seneng aja, pengen belajar bahasa Arab, apalagi di daerah Timur Tengah. Baik, berarti berawalnya nanti speakernya langsung. Awalnya berarti pingin belajar bahasa Arab gitu ya. Tadinya sih pingin ke kuliah, tapi ternyata qadarullah Allah tidak diterima tuh ya di kampus Indonesia ya. Tapi justru Allah hadiahkan yang lebih baik, yaitu di Timur Tengah, di Jordan ya. Masya Allah. Tentunya ini yang paling terbaik ya buat Mas ya, luar biasa. Baik, kan tadi berkaitan sama bahasa Arab, kompetensi yang dibutuhkan ketika seleksi untuk bisa masuk ke kuliah di luar negeri gitu ya, seperti itu. Kalau bisa disampaikan mungkin waktu masuk ke sana ujian itu ujian apa saja tuh? Dari ujian pertama, kedua gitu untuk bisa masuk ke kampus sana. Kalau ujian langsung datang ke universitasnya langsung. Jadi kalau ke Jordan datang langsung, tesnya di sini langsung. Itu awal mulanya anak tesnya cuman bahasa Arab, bahasa Inggris, komputer, itu aja. Sebenarnya akademiknya kemampuan bahasa. Insya Allah kalau komputer gampang, orang Indonesia pasti insya Allah bisa. Iya, apalagi zaman sekarang ya. Dasar banget, apalagi bahasa sama Arab. Iya. Iya. Baik. Nah itu tesnya, alhamdulillah, sepertinya mudah. Nah, sekarang kompetensi bahasa ternyata sangat dibutuhkan ketika untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, bisa disampaikan Mas, ketika Mas itu di SMA Atia Afida, itu ada program apa saja tuh yang kira-kira mendukung kompetensi yang Mas untuk bisa kuliah ke luar negeri? Program-program yang ada nggak program bahasa mungkin di Alfida bisa disampaikan tuh, program yang ada di SMA, program tafisnya atau program apa
yang kira-kira ternyata oh itu ternyata bermanfaat banget ketika kita pingin kuliah ke luar negeri. Nah, seperti itu. Silakan Mas, bisa diceritakan program-program yang ada di Alfida. Ya, program itu yang paling kerasa program bahasa, apalagi bahasa Inggris sih, lebih bahasa Inggris. Walaupun memang anak ke sini bahasa Arab, motivasinya karena ingin belajar bahasa Arab, tetap juga bahasa Inggris. Dan juga memang di Alfida ada bahasa Arab juga. Yang paling merasakan itu bahasa, program bahasa. Kedua, itu program tahfiz, karena itu penunjang sisi lain, karena nanti akan ada beasiswa melalui beasiswa tahfiz. Sebenarnya yang paling cenderung program bahasa, Pak. Gitu. Bahasa. Dulu di Masya Allah, SMA namanya program Alfida. Walaupun ya programnya apa tuh, program bahasa yang di Alfida tuh namanya, Mas? Tarqiyatul Lughah ya. Ya. Jadi kita dapat banyak mufradat, ya, membiasakan bahasa yang selain ibu kita, bahasa asli, terutama bahasa Inggris. Nah memang di sini pun karena kan geografisnya, posisinya kan di luar Indonesia. Orang kalau nggak bisa bahasa Arab, selain bahasa Arab, bahasa Inggris secara umum, secara internasional bahasa Inggris. Ya, Masya Allah. Ya, Jadi program yang itu yang biasanya habis sholat asar, ya habis sholat asar kan kita suruh itu di papan tulis ngapalin mufrodat, vocabulary dari bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu dulu sempat bahasa Jepang ada ya tambah. Iya. Yang paling terasa itu Inggris sama bahasa Arab. Oh, iya. Dan ternyata sekarang sangat bermanfaat banget ya. Rasakan dengan bahasa Arab. Program Alfida yang Tarqiyatul Lughah itu penambahan bahasa Arab. Kosakata itu sangat ternyata bermanfaat banget gitu ya. Baik Mas, ternyata pastinya masih banyak lagi ya program-program yang lain gitu ya, selain bahasa Arab, Tarqiyatul Lughah, dan juga program bahasa Inggris, bahasa Jepang tadi sampaikan ya, sama tahfiz Al-Qur'an ya, seperti itu. Nah, kalau tadi Mas cerita bahwa masuk ke Jordan itu, Universitas Jordan, sebelumnya itu sempat menganggur dulu ya, setelah mendaftar ke sini tidak diterima, kemudian akhirnya tidak terima, akhirnya kemudian konsultasi lah gitu ya, seperti itu. Nah, ada nggak bagaimana Mas bisa kemudian bisa sampai bangkit lagi untuk bisa kuliah di luar negeri itu? Ternyata untuk menjemput itu seperti apa tuh? Apakah Mas seperti apa amalan ibadah yang dilakukan sehingga kemudian Allah SWT hadiahkan yang luar biasa nih seperti ini nih? Berawal waktu itu ketika di rumah, kegiatan pun sehari-hari biasa lah, anak-anak pada umumnya gitu. Terus nggak ada kegiatan kayak dari lembaga gitu. Kalau pribadi karena dari awalnya baca-baca, terus konsultasi juga sama orang tua, mau ini ceritanya mau ngapain ini, kok di rumah aja gitu. Intinya Anda bergerak gitu. Terus mengingat mimpi-mimpi atau keinginan dulu yang sempat terbesit atau yang ada di pikiran waktu ketika masih SMA. Pernah dulu sempat pengen keluar negeri, tapi entah mau kemana nggak tahu. Sempat mikir kemana ya, ke Mesir paling, karena di sana Mesir sudah terkenal, terus juga ada juga kelas. Tapi waktu itu belum mulai mikir. Tapi pas mikirnya tuh ketika Ana udah terlalu lama di rumah, waktu itu juga dinasehatin juga, ketemu teman sih, ada teman ngajak supaya Riz ngapain kok di rumah, di pesantren aja lah. Ana tuh pengen keluar negeri, terus sekaligus ngisi kegiatan dengan masuk pesantren. Karena sebenarnya sudah dilakukan keseharian, memang rutinitas seperti kalau duha itu memang udah kebiasaan gitu. Terus kalau itu udah dari sejak di SMA itu. Terus ketika udah di pesantren sih yang Ana paling nambah amalan-amalan. Jadi kan ketika itu Ana pesantren, setelah beramal berdoa gitu, setiap amalan apa gitu berdoanya ya Ana minta supaya ya Allah beri apa, izinkanlah saya berangkat ke Mesir. Waktu itu doanya ke Mesir, Ana minta
bisa dapat beasiswa gitu ke Mesir, dimudahkan ujian ketika nanti ujiannya, berangkat di tahun 2019 gitu. Terus qadarullah ana ya bukan ke Mesir, ujung-ujungnya ke Jordan. Waktu itu sih yang amalannya ketika itu yang ana lakukan di pesantren, temen sering nasihatin juga waktu kawan-kawan waktu di pesantren, sempat sholat, sempat puasa Daud waktu itu. Masya Allah. Itu kita puasa Daud, ya Masya Allah ya waktu itu. Terus setelah itu yang paling utama ketika kita berdoa bareng-bareng ketika waktu di berbuka di sholat di setelah ajan maghrib kita berbuka lah intinya gitu. Ketika melakukan amal itu berdoa. Sebenarnya sih ya amal ini aja, amal misalkan kayak puasa terus berdoa keinginannya pengen ke Mesir gitu, beasiswa di tahun 2019 berangkat bareng-bareng. Ya, artinya gitu. Ya kalau ibadah yang yaumiyah biasa yang seperti biasa di Al-Fida biasa tetap dilakukan gitu ya Mas ya. Tapi kemudian ditambahkan ketika di pesantren, ya, coba ditambah kemudian dengan puasa Daud, ya. Dan qadarullah dengan seperti itu Allah mudahkan ternyata bukan apa yang kita inginkan, tapi kemudian yang Allah inginkanlah yang tercapai gitu ya Mas ya. Seperti itu. Maka insya Allah keinginan Allah itulah yang terbaik buat kita semua ya Mas ya. Masya Allah. Baik Mas, di sana itu untuk masuk ke Jordan itu kalau boleh disampaikan ada jalur apa saja Mas untuk bisa masuk ke kuliah di sana? Kalau dibagikan ada tiga jenis jalur. Ada mediator, ada jalur HPMI Jordania, seperti organisasi mahasiswa Jordan, dan jalur mandiri, benar-benar mandiri kita sendiri. Kalau Ana itu pakai jalur HPMI Jordania. Jadi kalau mediator, Ana rinci lagi, mediator itu yang pertama dia benar-benar kita tinggal ngasih duit gitu, sekian juta, itu ada beberapa orang gitu, teman di sini 30 juta itu udah segala sesuatunya, udah semuanya diurusin segala macamnya, dari bagian kecil-kecil dari tempat tinggal seluruhnya, berkas-berkas, bimbingan, ditemenin ketika di pesawat, ya ketika berangkat, ketika ke Jordan ditemenin, terus dibimbing, dikasih tahu daerah-daerah ini gitu-gitu. Nah yang jalur kedua itu jalur HPM Jordania mahasiswa, itu pengurusan berkas, kita bayar ke organisasi itu, ke sini yang ada di sini, dia itu mengurus berkas-berkas yang dikirim nanti, berkasnya melalui email gitu. Kita cuma ngasih 4 juta, nah lebihnya kita sendiri gitu, cuma hanya itu doang pengurusan berkas udah. Nah kalau yang jalur ketiga itu benar-benar udah kita datang ke sini terus nggak dibantu. Oh iya, kalau yang jalur HPM Jordannya dijemput di bandara di sini di Aman, pengurusan berkas dan penjemputan. Nah kalau yang ini yang jalur yang benar-benar mandiri sendiri, kita berangkat sendiri, ke sini sendiri, ke jamiah sendiri, nyari tempat sendiri semua pokoknya gitu. Berkas-berkas, pelegalan ijazah semuanya. Udah paling 3. Yang penting di sana nanti ketemu teman-teman jadi nggak sendiri lagi Mas ya. Iya, ketemu. Ya. Baik, berarti ada tiga jalur ya. Yang mandiri itu ada 3 jalur. Ya. Pertama jalur mediator, yang kedua jalur HPMI. Ya, himpunan pelajar mahasiswa Indonesia. Oh ya, himpunan pelajar mahasiswa Indonesia. Ya. Dan yang terakhirnya adalah jalur mandiri, seperti itu Mas ya. Oke. Baik, dan Mas ikut ke HPMI ya waktu itu. Iya. Baik, kalau di sana itu ada beasiswa nggak Mas? Kalau kuliah di sana di Jordan, ada beasiswa apa saja tuh Mas? Bisa disampaikan? Ada beasiswa. Beasiswanya itu beasiswa dari TESIS.
kemampuan. Tesnya itu yang tadi disebutin, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada umumnya secara umum gitu, kayak ada campurannya, ada kayak IPA-nya, ada sosialnya, terus ditambah nih hafalan Al-Qur'annya, itu mudah. Dari tes dilihatnya gitu. Kalau nilainya bagus, itu benar-benar dapat beasiswa full. Masya Allah. Sesuai sih, kalau sesuai kriteria, ada yang full, ada yang setengah. Nanti itu ditentukan oleh kampus. Dan itu juga kampus yang beasiswa itu bukan kampus sana, Pak. Kampus lain ada. Oh ya. Kampusnya namanya kampus Satiki, ya. Universitas Satiki, ya. Baik, berarti ada juga ya beasiswa lalu melalui tadi hafalan Al-Qur'an juga ya, seperti Mas ya. Baik, ternyata beasiswa juga banyak di sana Mas ya. Dan kalau yang Bapak tangkap tadi mulai dari seleksi bahasa ya, Inggris dan bahasa Arab, kemudian seleksi bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, kemudian seleksi pelajaran umum ya, seperti itu. Dan insya Allah seperti program itu udah ada semua di SMA IT Al-Fida ya? Ya Mas ya? Ada, iya. Background Al-Fida ada umum. Bahasanya dari Tarqilatul Lugho sama sosial ada. Kemudian hafalannya ada program hafalan karantina Al-Qur'an ya Mas ya. Dan yang ketiga untuk yang umumnya juga kita ada PM, ada juga yang per pekan itu namanya apa? Ya Mas, setiap hari Sabtu itu responsi ya Mas ya. Oh iya, iya. Responsi, aduh. Iya. Ingat-ingat ya Pak. Iya kan? Nah, ada soal-soal. Benar di website. Iya. Latihan soal-soal, baik itu soal-soal yang di UN kan ataupun yang di ujian seleksi masuk ke Universitas Perguruan Tinggi Negeri biasanya untuk latihan. Per pekannya mulai dari kelas 10 ya kalau tidak salah ya. Seingat ya. Ya. Berarti sebenarnya di Al-Fida sudah lengkap ya Mas ya? Sudah lengkap. Baik, mungkin ini Mas, sekarang mungkin saya ingin tahu nih aktivitas Mas di kampus nih. Di kampus itu selain belajar, kegiatannya apa saja di sana? Entah itu organisasi atau dakwahnya di sana, yang kegiatan dari Mas Faris apa saja? Untuk kalau anak pribadi sendiri, belum, kan ada organisasi, anak nggak ikut. Nah, anak memang pribadi lebih cenderung kayak talaki gitu. Terus juga di sini memang kalau di Aman banyak kajian-kajian itu memang yang anak cari, yang udah memang jadi tujuan juga salah satunya, karena juga milih kenapa di Aman, karena di sini ulama-ulama ngumpulnya di Aman gitu. Ada ulama, ada kajian lebih banyak dibanding di daerah yang lain. Nah, kalau kegiatan itu salah satunya kegiatan juga itu kajian talaki bersama ulama Jordan. Terus kalau organisasi yang di kampus mana nggak ikut, yang ada kan yang tadi Anda sebutkan HPMI Jordannya, itu organisasi himpunan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Jordannya, Anda pun nggak ikut, yang belum pengen ikut, nantilah tahun kemudian. Banyak tanggung jawab, banyak yang ditanyakan nanti di akhirat. Juga lumayan ada banyak kegiatan selain itu, jadi udah lumayan padat gitu. Kalau misalkan ikut tambah padat, mau lebih fokusnya memang belajar gitu. Dan satu lagi, apa tuh? Ceritanya ada teman itu memang punya, dia bikin organisasi sendiri, Sabab Muslim gitu. Dia seneng kajian, undang-undang tes terus atau lewat media Zoom, lewat internet gitu. Terus dia juga punya program sosialnya. Kalau anak pribadi memang suka bantu-bantu teman anak yang kayak gitu. Terus kalau sosialnya itu kayak bagi sembako ke yang membutuhkan, ke penduduk miskin yang benar-benar kita datang langsung gitu. Soalnya cuma sebagai panitia, bantu-bantu temen kayak gitu. Tapi kan
bukan organisasi yang besar, organisasi yang buatan teman sendiri gitu. Bantu-bantu sosialnya cuman paling itu, bagi-bagi sembako, Masya Allah. Iya, jadi luar biasa. Jadi pertama datangin rumahnya gitu. pertama berarti fokus talaki Al-Quran ya, untuk hafalan Al-Qurannya. Kemudian yang kedua ikut kajian-kajian keislamannya untuk menambah pemahaman Islam gitu Mas ya. Dan yang ketiga berarti Mas itu udah mulai ikut, Ya, walaupun belum terjun langsung ke organisasinya, baru membantu untuk aktivitas sosialnya berbagi sembako ke orang-orang yang dibutuhkan ya, Masya Allah ya. Dan mungkin karena memang Mas juga baru tahun-tahun awal ya, artinya masih banyak kegiatan untuk pembelajaran yang harus diseimbangkan dengan jadwal aktivitas yang sudah mulai padat ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, sekarang hafalannya udah berapa sekarang di sana, hafalan Al-Qurannya nih? yang benar-benar ya cuman 5, 5 juz ya, tapi Masya nggak Allah. lancar. Ya, 3 lah Masya Pak. Allah. Ya. Ya. Baik, ya insya Allah itu juga artinya sana juga banyak share. Semoga aja Bapak doakan ya. Semoga aja nanti Mas Faris ini di sana bukan hanya menambah hafalannya, tapi menguatkan juga dan sampai bisa menjadi hafiz Al-Quran ya insya Allah. Ya Mas ya, Bapak doakan. Amin ya rabbal alamin. Baik Mas, Allah. nih mungkin bisa diceritakan nih kehidupan di Jordan ya, yang menarik dari kehidupan di Jordan seperti apa nih, entah itu kotanya ataupun masyarakat di sana yang kira-kira itu menarik nih, yang bagi kita di orang di Indonesia nih, wah itu unik atau menarik gitu, membuat kita jadi tertarik pin ke sana gitu, atau kampusnya gitu Mas. Untuk ini, kalau masyarakatnya, ya masyarakat Jordan sendiri, kalau ada pendatang gitu, memang banyak pendatang datang ke Jordan dari berbagai, ada negara Turki, pokoknya pendatang gitu pokoknya. Dia itu pun ini senang kalau ada pendatang, welcome, suka menjamu gitu, terus ahlan, welcome, senang aja. Nah kalau untuk negara Jordan sendiri, waktu itu pernah anak di jamu makanan gitu, malah juga kalau ada ngaji-ngaji pasti kasih makan gitu. Kegiatan yang berkaitan, yang bersama orang Jordan senang menjamu gitu, Oh ya. ahlan pokoknya, baik-baik. Terus juga ya, terus memang di sini kebanyakan karena di sini keturunan orang Palestina di Jordan ini hampir 65%, bahkan lebih gitu. Emang kebanyakan keturunan Palestina gitu. Masya Allah, mungkin barokah negeri Syam juga. Ya terus juga memang giroh atau keislaman, sifat amanah gitu-gitu, sampai mendarah daging gitu. Misalnya contoh kayak misalkan supir taksi, kalau ketika kita keluar terus melihat jalan, anak pernah lihat waktu itu supir taksi itu berhenti, terus dia pergi ninggalin mobilnya kebuka, masih hidup, ninggalin ke toko gitu. Itu taksi dibiarkan aja. Memang kalau kita melihat ini orang nggak ini apa, nggak takut kecuri itu mobilnya gitu. Tapi kalau orang Jordan santai, nggak, memang budayanya itu merasa aman. Juga kalau kita misalkan ketinggalan sesuatu ketika kita mampir ke matam, ke restoran, HP ketinggalan, insya Allah kalau misalkan kita ingat ya, terus balik lagi, itu masih insya Allah aman, nggak kemana-mana, bisa kita ambil lagi gitu. Terus kalau negara Jordan sendiri budayanya ini apa, kayak misalkan kita diajak ngobrol kita ngobrol sama orang Jordannya ini, lebih malah rata-rata karena di sini mungkin karena negara jajahan Inggris ya, dia itu kalau ketemu orang asing bukan ngajak ngomong pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Inggris. Rata-rata mau kelas bawah, kelas atas, orang Urdunnya asli itu
bisa dibilang bisa bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris pakai di sini gitu. Tapi kalau kita sendiri malah inginnya pengen pakai bahasa Arab. Jadi kalau kita ngomong, dia senangnya pakai bahasa Inggris, kita ngomong pakai bahasa Arab. Anak sendiri kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris nggak terbiasa karena kan pengen membiasakannya pakai bahasa Arab, malah jadi kayak dia lebih senangnya belajar bahasa Inggris. Kecuali memang sebagian yang paham, yang manhaj, terus pemahaman belajar Islam kuat gitu, insya Allah benar-benar mempraktekkan pakai menggunakan bahasa Arab susah, benar-benar nggak menggunakan bahasa ininya juga, bahasa daerah, bahasa amiahnya. Itu biasa ditemukan di talaki. Insya Allah khair, baik orang-orangnya, terus bisa kita ajak untuk berdiskusi, untuk ngajak ngobrol ringan-ringan gitu, bisa dia pakai bahasa, mau pakai diajak pakai bahasa Arab gitu. Kalau untuk bahasa Arab cocok banget negeri Syam. Terus perbandingannya jauh. Misalnya contoh kalau kita sebut negara Mesir, bahasa amiah, bahasa daerahnya Mesir itu jauh dari bahasa Fusha. Untuk perbandingannya jauh. Kalau untuk negara Syamnya, negara Jordan di sini itu mirip, gak jauh, perbandingannya nggak banyak. Insya Allah kita bisa memahami bahasa amiahnya juga, tidak begitu sulit. Amiahnya lebih mudah dibanding amiahnya Mesir. Alhamdulillahnya kelebihannya kalau di Jordan untuk bahasa Arab afdal, lebih baik, masih Insyaallah ya. terjaga. Bahkan bisa ngirop, ada ngirop ininya lah, bahasa amiahnya bisa dihirop gitu. Jadi maksudnya masih ada sangkut pautnya bahasa Fusha, lebih fasihah gitu, bisa ada kaitannya, bisa dihirop bahasa amiah. Baik, luar biasa ya. Ternyata ya, karakter masyarakatnya, ya Mas ya, karakter masyarakatnya yang amanah, luar biasa menjaga amanah ya. Kemudian juga sangat welcome ya, artinya sopan santun gitu ya, menerima tamu itu, menjamu dan sebagainya. Ya sangat senang dengan tamu ya, Masya Allah ya, seperti itu. Dan juga berarti kalaupun mahasiswa kita ke sana ataupun siapapun mau datang ke sana tuh sangat nyaman lah gitu ya, mulai dari keamanannya dan juga mulai dari bahasanya pun lebih dimudahkan, mereka paham, ingin ngobrol sama kita bahasa Inggris malah ya, seperti itu. Masya Allah, beda mungkin ya kalau di Indonesia. Kalau kegiatan kuliahnya Mas? Beda. Terus kegiatan kuliah di sana tatap muka itu seperti apa kuliahnya? Satu lagi, boleh silakan. Iya, lingkungan di Jordan dari bangunannya kan beda gitu. Memang kan negaranya negara 4 musim gitu, bangunannya beda. Di sini lebih, kalau di Indonesia kan rumahnya satu-satu gitu. Kalau di sini kayak rusun gitu, bangunannya kayak apartemen gitu. Nah, itu satu. Terus ini apa? Kalau misalkan pernah kejadian gini, Pak, kalau ada kejadian, ini kan di sini negara Jordan ini nggak ada motor ceritanya gitu, Pak. Mobil semua, Pak. Oh iya. Memang geografis nggak mendukung. Terus lebih bagus tuh mobil, nggak tanggung-tanggung. Kalau motor, karena kan di sini negaranya naik, jalanannya tuh naiknya naik banget, ada turunan gitu. Terus kalau misalkan orang Jordan sendiri terus nyupir pakai mobil kan, itu beda bawa mobilnya. Kita nggak ini kayak nggak biasa gitu. Artinya dia tuh bawa mobilnya nggak santai. Nah itu bedanya gitu. Kalau misalkan juga ada ini kecelakaan gitu, terus itu kan pasti jadi keluar orang marah gitu. Nggak sampai nonjok Pak, cuman suaranya keras, terus main kata-kataan aja, banyak bicara aja gitu. Nggak sampai hantem-hanteman, cuman main fisik argumen ya. Terus mengeluarkan statement ya. Ya main fisik, mengeluarkan emosi doang, walaupun udah
udah megang barangnya gitu, udah angkut-angkutin doang, tapi nggak Iya. sampai benturin, nggak sampai nyentuh lawan bicaranya gitu. Masya Allah. Ya mungkin karena karakter mereka Ya sendiri juga gimana ya Pak? Mas ya. Karakter mereka yang kemudian tadi Ya, tidak terbiasa dengan kekerasan gitu ya. Santun, sopan gitu menghargai orang. Walaupun seemosi-emosinya itu pun masih bisa menahan gitu ya. Hanya paling bisa ngomong doang gitu ya, bertengkarnya gitu ya. Berarti kalau naik mobil di sana siap-siap ya. kayak roller coaster ya kita ya. Naik terus gitu ya. Oh ya, sekarang mungkin bisa diceritain Mas kegiatan kuliah di sana itu biasanya seperti apa? Anak sendiri pertama kali perdana kan udah daftar, udah masuk jamiah, belum bertemu tatap muka. Nah, jadi kita ke jamiah itu bukan mau masuk ke kelas, bukan bukan bertemu dokter, tapi kita itu malah kita tuh ngurus terus eh, berkas-berkas, terus kita yang sifatnya administrasi. Nah, kalau untuk pembelajaran kita tatap muka lewat ada tuh namanya Microsoft Teams itu, kita melalui platform sama e-learning dari websitenya Jamia Udo sendiri. Juga kita punya website sendiri, punya ID-nya, punya passwordnya untuk bisa login. Itu melalui internet. Cuma belajar platformnya platform website gitu Pak. Jadi online gitu. Belum, kalau pembelajaran di Jamia sendiri belum secara tatap muka langsung disebabkan memang ya qadarullah sekarang ini corona di mana-mana sih, nggak cuma di sini Iya ya, iya di iya, paham Indonesia paham. lagi belum, masih bahaya lah. Corona ini masih sensitif, masih masih ada yang terkena, malah makin banyak juga. Ada yang kena, bahkan sampai mahasiswa pun, masya Allah, qadarullah juga teman kita diberi musibah. Mudah-mudahan sembuh. Ada sebagian ya teman yang kena gitu. Iya, berarti memang di sana Jadi iya kalau ya. kita Karena masih pandemi eh, ya, jadi pembelajarannya masih online ya. Iya, seperti sama kayak seperti di Indonesia juga sebagian besar kota itu masih online pembelajarannya. Kita juga Alfida masih pembelajaran online gitu ya. Karena kita masih banyak yang positif. Tapi alhamdulillah sekarang udah jumlahnya di Indonesia juga sudah mulai apa namanya berkurang ya untuk yang positifnya, dan juga sekarang sudah banyak yang sembuh alhamdulillah seperti itu. Semoga di Yordan juga cepat lekas ini ya pandeminya selesai seperti itu. Ya, Mas, nih Bapak pernah dengar katanya ya, di sana ada gunung Nebu ya, gunung tempat pemakaman Nabi Musa ya. Benar di sana ya? iya itu ada, bener Pak. Itu tempat orang-orang non-muslim, Oh, banyak turis-turis yang dari luar Jordan datang untuk orang muslim, orang Urdunya sendiri berkunjung gitu sebagai pengetahuan yang melihat bersejarah bagi negara Jordan juga. terus ada juga katanya kota Petra. Pernah ke sana ke Petra ada. kota Iya Petra bisa pernah? dibilang. Ana belum, kalau Ana belum, Ah, belum. Karena Ana juga karena ini ya, apa belum ini Pak, karena masih belum baru ya. Heeh. belum biasa anak mahasiswa. Nah, iya. Iya, harus nabung dulu gitu Pak. Siapa? Ya lumayan. Paham, paham ya. Berarti pernah ke Gunung Iya. Nebo aja ya. Ternyata di sana ada seperti itu ya. Jadi ternyata bukan hanya orang Indonesia, orang Islam saja yang kemudian ke sana. Ternyata dari agama lain juga gitu ya. Ke sana, bahkan ada ritual tertentu di sana ya. Baik. Kota Petra itu kan kalau tidak salah terkenal tuh sebagai keajaiban dunia juga ya, termasuk keajaiban dunia tuh sebenarnya. Masya Allah. Baik, Mas kembali lagi nih Mas. Kita ke Iya. ini apa? Mas kan di sana juga sering talaki Al-Quran seperti ya untuk menguatkan hafalan, dan saya juga doakan nih, Bapak doakan semoga Mas juga segera bisa menuntaskan untuk bisa jadi hafiz Al-Quran insyaallah. Mungkin bisa dibacakan beberapa ayat ya, ayat Al-Quran yang itu jadi pegangan Mas gitu ya. Silakan bisa bacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta
بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ Fadharni. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Surat Al-Qalam ya Mas ya. Sampai selesai ayat 1 sampai ayat 52. Masya Allah. Baik Mas, terakhir nih. Pesan dari Mas untuk adik-adik yang ada di SMA IT Al-Fida maupun di SMA yang lain nih, ataupun adik-adik yang lain nih ya, supaya bisa masuk ke SMA Al-Fida, supaya nanti bisa kuliah seperti Mas nih di luar negeri ya, seperti itu. Ya baik, adik-adik untuk semuanya yang ada dimanapun berada, Ana di sini pribadi mudah-mudahan bukan berarti Ana lebih baik, tapi insya Allah kalian semua bisa menjadi lebih baik daripada yang di depan kita di sini semua. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau lanjutkan kuliah atau lanjutkan studi kemanapun, emang itu butuh niat. Nah, kita awali dengan misalkan caranya bisa dengan berdoa, ikhtiarnya ya mungkin masuk Al-Fida. Kenapa? Bisa juga karena kenapa Al-Fida? Di Al-Fida kita bisa belajar yang semuanya mengenai yang tadi dibutuhkan ketika studi ke luar negeri. Sebagai alternatif teman-teman adik-adik, anak pribadi juga ngerasa sangat-sangat lumayan berhasil bisa ke sini. Alhamdulillah, memang didasari dengan awalnya kemampuan dasar yang ada anak ketika waktu di Al-Fida. Jadi kalau teman-teman mau ke luar negeri, syaratnya memang mendaftar. Salah satunya tentu cari informasi juga, ya kan? Sebelum mendaftar cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa cari kakak kelas atau apa nggak mesti ada kan, teman-teman yang udah ke luar negeri. Insya Allah di Al-Fida pun udah ada kan sebagian atau banyak. Yang ke luar negeri itu kita bisa tanyakan. Insya Allah di Al-Fida bisa sebagai jalur menuju ke negeri orang, ke sini, ke Jordan atau kemanapun. Insya Allah. Nah, tadi kan daftar. Nah, terus juga persiapan tentunya. Persiapan ya adik-adik semuanya
yang dimana kemana pun universitasnya mau di Indonesia butuh persiapan contoh ya, yang paling dibutuhkan persiapan bahasa Inggris, bahasa Arab kalau mau ke negara yang berbahasa Arab. Terus hafalan Al-Quran memang juga salah satu kebutuhan pribadi, bukan cuma buat sekedar masuk universitas atau urusan pendidikan, tapi buat pribadi sendiri, buat ibadah pada Allah. Persiapan rohnya, persiapan ikhtiar kita ruhiyahnya. Nah, kalau untuk persiapan ikhtiar usaha sudah, kita tinggal beramal untuk menambah kedekatan kita pada Allah, terus kita berdoa kan, munajat, terus diiringi sambil ikhtiar, rasa harap, yakin bahwa doanya diterima insya Allah. Kalaupun nggak diterima, ada gantinya ketika nanti di akhirat mungkin. Apapun balasannya yang itu pasti terbaik buat kita atau buat teman-teman. Itu setelah itu tawakal kan, habis berusaha tawakal. Tadi usahanya ya doa tadi salah satunya, tawakal. Udah habis itu lupa. Maksudnya kita udah melakukan semua itu, kita lupakan saja, tinggal menyerahkan segala sesuatunya, apa yang udah kita usahakan, kita sandarkan hasilnya. Artinya biar Allah yang menentukan. Allah itu yang paling tahu mana yang baik buat kita, dan kita benar. Jadi itu percaya, yakin, benar-benar bergantung sama Allah, sandarkan, insya Allah itu hasil yang terbaik. Itu yang tawakal itu kan bergantung sama Allah. Udah, Allah yang menentukan. Kita nanti insya Allah bisa tinggal menerimanya aja. Terus kalau untuk teman-teman ke Jordan, jangan lupa untuk misalkan restunya orang tua. Ditanyakan dulu pastinya, terus niatnya juga ditanyakan dulu, perbaharui. Nah, kadang-kadang kalau sudah sampai di negeri orang atau gimana, ada aja kan pasti. Malah kita kalau jauh dari orang tua atau jauh dari siapapun, yang dari guru-guru, di sini bebas kita mau ngapain. Jadi tergantung, jadi kita sendiri nanti yang survive, kita yang mengatur diri sendiri. Kalau kita ikut arus, jadi malah ada sebagian teman bukannya dia belajar atau memang niat di sini untuk nyari ilmu, malah di sini meninggalkan kewajibannya, bukan mencari ilmu, tapi memang lupa, dia malah asik-asikan dengan kegiatan duniawinya ataupun kebiasaan dia yang buruknya, malah jadinya gagal. Istilahnya sayang lah Kak. Maksudnya kita jauh-jauh ke sini, yang dicari apa, mendingan pulang ke Indonesia. Mending di Indonesia juga di mana aja kan bisa, yang penting sebenarnya diri kita sendiri mau ngapain, mau menjadi lebih baik dimanapun. Kalau misalkan di Indonesia lebih baik, mendingan di Indonesia aja daripada ke luar negeri tapi malah kitanya nggak benar, nggak sukses ya. Sebaliknya nggak, mendingan pulang. Baik. Iya, gitu mungkin. Baik, berarti ya gitu. Ya, berarti memang pertama memang kita harus niatnya dulu intinya ya. Kemudian kita berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Taala, dan terakhir kita bertawakal. Ketika tidak berhasil dengan apa yang diceritakan, yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang terbaik untuk kita semua ya. Seperti Mas mungkin ya, tadinya pengen kuliah di Indonesia, tapi kemudian qadarullah tidak diterima, belum masuk dan sebagainya, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi untuk bisa kuliah di Jordan ya, Masya Allah ya, seperti itu Mas. Baik, sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah SWT, demikianlah obrolan saya dengan salah satu alumni SMA IT Al-Fida, yaitu Mas Muhammad Al-Farizi yang sedang kuliah di Jordan. Nah, bagaimana tadi kita dengarkan bersama, semoga ini bisa memotivasi dan menginspirasi
kita semua, terutama adik-adik semua yang sekarang mungkin sedang mencari sekolah dan kuliah dimanapun, ya mari bergabung dengan Sekolah Islam Al-Fida Cendekia yang insya Allah program-programnya sangat mendukung untuk bisa kuliah di luar negeri, dan alumninya pun sudah banyak yang kuliah di luar negeri. Baik, saya Kang Hadi bersama tamu kita yaitu Mas Faris, ya kita undur diri. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cerdas Cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat.